Ya, halo guys, kembali lagi bersama Ayu di YouTube channel. Nah, di konten kali ini kembali ya, saya akan membahas perihal insurance, dunia perasuransian. Nah, tema kali ini ya saya masih membahas perihal produk yang masih baru nih, masih anget-angetnya nih ya, yang baru diluncurin 1 April 2024 kemarin ya. Produk asuransi kesehatan, yaitu Pruwell, teman-teman ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja ya, kita bahas ya. Nah, Pruwell adalah produk asuransi kesehatan yang memberikan manfaat sesuai tagihan rumah sakit dengan berbagai keunggulan. Ya, produk Pruwell dibagi menjadi 2 kategori produk, yaitu Pruwell Medical dan Pruwell Health. Ya, apa sih yang bedanya Pruwell Medical dan Pruwell Health? Ya, nanti kita jelasin. Pruwell Medical adalah produk asuransi kesehatan tradisional murni atau standalone, berdiri sendiri, teman-teman. Ya, kalau Pruwell Health adalah produk asuransi kesehatan sebagai manfaat tambahan atau riders bertengger pada produk utamanya, yaitu Prulink Next Gen atau PNG yang berbasis produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi atau PID ya, atau yang biasa kita sebut dengan unit link, teman-teman ya. Pruwell Medical maupun Pruwell Health ini memiliki 5 keunggulan dan 6 manfaat ya, dan fasilitas yang lengkap ya. Di antara 5 keunggulan tersebut adalah sebagai berikut nih. Yang 5 keunggulan dulu ya teman-teman ya. 1, keunggulannya adalah Pru Priority Hospital. Pengalaman rawat inap berkualitas, mudah, dan nyaman di jaringan rumah sakit Pru Priority Hospital. Ya, dengan transparansi estimasi biaya. Ya, jadi ada biaya medis nanti ya, yang dapat diketahui di awal, dan inovasi percepatan proses penjaminan cashless rawat inap, baik di Indonesia sampai ke luar negeri. Jadi teman-teman, kalau Pru Priority Hospital ini, jadi udah ada buku tarif, teman-teman. Jadi rumah sakit yang udah rekanan Pru Priority Hospital ini, jadi dia udah ada buku tarifnya. Kalau buku tarif tuh teman-teman tahu ya, kalau teman-teman kita kalau misalnya makan di restoran atau di tempat makan, itu kan disediain menu tuh ya. Menunya pasti ayam goreng, berapa harganya, chicken katsu, berapa harganya itu kan. Nah, ada price-nya. Nah, begitu juga dengan rumah sakit. Jadi untuk tindakan bedah ginjal, nah berapa biayanya, terus tindakan operasi usus buntu, berapa biayanya, itu udah ada tarif-tarifnya, ada buku tarifnya, teman-teman. Ya, gitu. Jadi kalau misalkan belum yang rekanan Pru Priority Hospital, berarti masih samar, teman-teman. Ya, belum ada buku tarif tuh rumah sakitnya. Oke? Yang kedua, ya, pra-rawat inap. Ya, pra-rawat inap ini dibagi nih, ada biaya perawatan sebelum rawat inap, telehealth di Indonesia, telehealth di Malaysia atau Singapura, ya, untuk perawatan diagnosis kanker. Terus ada tambahan perawatan lainnya. Oke. 3, rawat inap ya. Terus rawat inap ini dibagi nih, biaya kamar dan ICU, ada tindakan biaya bedah ya. Terus ada tambahan perawatan lainnya. Gitu. Terus yang keempat, pasca rawat inap. Ya, pasca rawat inap ini juga dibagi menjadi biaya perawatan setelah rawat inap, perawatan tradisional ya, biaya fisioterapi, terapi okupasi, dan terapi wicara, perawatan psikiatri dan psikologis, dan tambahan perawatan lainnya. Yang kelima, perawatan lanjutan ya, ini ada perawatan lanjutan, jadi setelah rawat inap nih ya, biaya perawatan paliatif ya, terus nanti kita jelasin ya paliatif itu apaan ya, terus biaya manfaat pemantauan untuk perawatan kanker ya, terus biaya perawatan cuci darah atau dialisis, dan tambahan perawatan lainnya. Ya, itu benefitnya. Lalu ada 6 manfaat dan fasilitas lengkap. Di antaranya, 1, Pruwell Saver. Ya, Pruwell Saver itu adalah premi yang lebih rendah. Ya, jadi ibaratnya gini,
Jadi kalau teman-teman per kejadian atau perawat inap, teman-teman konsekuensinya bayar. Berapapun tagihan tetap teman-teman bayar dalam jumlah tertentu. Itu Pruwell Saver. Gunanya untuk apa? Premi lebih rendah, teman-teman. Kalau teman-teman pilih Pruwell Saver. Ya, kalau teman-teman pilih Pruwell Saver itu preminya pasti lebih murah. Itu. Premi lebih rendah jika Anda memilih menanggung sendiri sejumlah biaya rawat inap hingga batas tertentu sesuai plan yang Anda pilih. Jadi ada plan-plannya, kalau bronze berapa ya bayarnya, kalau yang silver berapa bayarnya, kalau yang gold berapa bayarnya, ya hingga diamond gitu. Yang kedua, biaya perawatan sebelum dan setelah tindakan bedah rawat jalan. Ya, penggantian biaya wajar yang umum dibebankan oleh rumah sakit atau klinik atas biaya konsultasi, pengobatan, pendahuluan, dan lanjutan. Pemeriksaan diagnostik, laboratorium, pemeriksaan patologi, dan radiologi. Ya. Yang ketiga, batas manfaat asuransi tahunan yang tinggi, ya, hingga 72,5 miliar, ya, untuk plan Diamond itu contohnya, termasuk Pruwell Limit Booster. Nah, teman-teman udah tahu ya, Pruwell Limit Booster adalah jika limit tahunannya over limit, ya, masih ada limit booster. Tapi kalau yang limit tahunan itu kan renewal setiap tahun, ya. Kalau limit booster dia mengurangi seumur kontrak, tidak ada renewal, ya, gitu teman-teman. Oke. Yang kelima, manfaat telehealth di Indonesia dan manfaat telehealth untuk perawatan kanker di Malaysia dan Singapura. Hanya di rumah sakit rekanan Prudential Indonesia tentunya, ya. Yang kelima, perawatan paliatif. Nah, untuk manfaat rawat inap dan rawat jalan berdasarkan rekomendasi dari dokter yang merawat. Itu. Jadi perawatan paliatif itu harus ada surat rekom dari dokternya. Ya. Yang keenam, manfaat perawatan di luar wilayah pertanggungan akan dibayarkan secara persentase sesuai plan yang dipilih. Jadi kalau teman-teman misalnya pilih wilayah pertanggungan bronze, itu kan kalau bronze kan wilayah pertanggungan Indonesia aja ya. Tiba-tiba teman-teman coba-coba berobat di luar wilayah pertanggungan di Singapura misalkan atau di Malaysia. Nah, tetap dibayarkan, tapi dihitungnya persentase dari total bill. Ada persentasenya berapa ya. Oke? Nah, untuk teman-teman yang sedang mencari asuransi kesehatan yang memberikan manfaat sesuai tagihan, cocok banget nih. Kebetulan Pruwell lagi ada promo hemat hingga 15%, diskon biaya asuransi atau COI, cost of insurance ya, COI itu, sepanjang tidak ada riwayat klaim dan polis tidak lapse. Lapse itu polis tidak aktif ya, dalam kurun waktu tertentu. Ya. Nah, periode promo ini sejak 1 April kemarin, 2024, sejak Pruwell diluncurin, sampai dengan 30 Juni 2024. Nah, buruan teman-teman ya, mumpung belum 30 Juni 2024, teman-teman ajukan ya untuk Pruwell. Ya, baik Pruwell Medical maupun Pruwell Health. Terus ada lagi fitur hemat biaya asuransi, teman-teman. Ya, jadi lebih menekan lagi yang seperti tadi yang saya bilang. Jika teman-teman memilih fitur Pruwell Saver, ya. Jadi kalau teman-teman pilih Pruwell Saver, diskon biaya asuransinya lebih besar. Ya, 10% tahun pertama, 15% tahun kedua, 20% dan seterusnya, tahun ketiga dan seterusnya itu 20%. Ya, itu. Nah, berbeda jika teman-teman memilih fitur Pruwell Saver, tidak memilih fitur Pruwell Saver, ya. Jadi memilih untuk full cover, asuransi yang full cover, ya. Jadi nggak ada bayar per kejadian berapa gitu ya. Nah, kalau teman-teman tidak memilih fitur Pruwell Saver, itu tahun pertama 5%, ya. Tahun kedua 10%, tahun ketiga dan seterusnya 15%, ya. Jadi diskon biaya asuransinya itu, ya. Periode pengamatan tahun pertama polis, ya, itu ada namanya periode pengamatan, teman-teman. Dimulai dari tanggal Pruwell issued itu mulai aktif ya, teman-teman ya. Adalah 10 bulan, ya. Nah, periode pengamatan tahun kedua dan seterusnya akan dihitung selama 12 bulan. Yang dimulai dari tanggal yang sama, 2 bulan sebelum ulang tahun Pruwell berikutnya. Jadi misalnya contoh, kita ambil pukul rata dari awal tahun lah ya, biar gampang hitungnya. Januari 2024 sampai periode pengamatan sampai Oktober 2024. Itu tahun pertama, 10 bulan.
periode pengamatannya. Nah, nanti kalau tahun kedua hitungan 12 bulan dari mana? Nah, itu kan kalau tahun pertama kan Januari sampai Oktober, ya. Nah, dihitungnya dari November, teman-teman, untuk tahun kedua. November sampai ketemu Oktober. Jelas ya, teman-teman ya? Itu 12 bulan. Gitu, teman-teman. Oke? Untuk Pruwell juga ada yang namanya multiplier Pruwell. Nah, apalagi nih multiplier nih, Gus? Nah, multiplier adalah faktor pengali biaya asuransi yang dikenakan setiap tahun dalam 1 tahun pertanggungan atau kepesertaan asuransi Pruwell, ya, baik Pruwell Medical maupun Pruwell Health, ya. Kalau yang Pruwell Medical, ya, itu preminya, ya, perhitungannya. Tapi kalau yang Pruwell Health itu biaya asuransinya yang untuk Pruwell Health yang dikenakan faktor pengali multiply. Oke? Jika tidak ada klaim atau terdapat klaim, jadi mau ada klaim maupun terdapat klaim, ya, tidak ada klaim maupun terdapat klaim, itu perawatan atau pengobatan di klinik atau rumah sakit yang termasuk, ya, ingat, yang termasuk rekanan Priority Hospital, maka faktor pengali atau multiplier biaya asuransinya adalah 1, teman-teman. Ya, jadi contoh, teman-teman masuk nih ke rumah sakit, ya, lagi sakit nih, butuh masuk rumah sakit. Ternyata teman-teman yang masukin rumah sakitnya itu rekanan Priority Hospital. Nah, perhitungan biaya asuransi atau COI-nya itu dikali 1. Ya, gitu. Jadi nggak ada kenaikan. Cuma nanti ada preminya naik kan kalau tradisionalnya. Itu. Kayak gitu, teman-teman. Nah, jika terdapat klaim perawatan atau pengobatan bukan di klinik rumah sakit yang rekanan Priority Hospital, maka faktor pengali atau multiplier biaya asuransinya adalah 2. Ya, jika tertanggung berusia di bawah atau sama dengan 58 tahun. Jika usianya di atas 58 tahun, faktor pengalinya, ya, faktor pengali biaya asuransinya adalah 1,5 kali. Gitu. Nah, jadi contohnya nih, tiba-tiba sakit. Cari deh rumah sakit terdekat dan masukin dari rumah sakit itu. Ternyata rumah sakit itu bukan rekanan Priority Hospital, ya. Maka di tahun depan, contoh nih, preminya tadi 12 juta setahun, kita ambil tahunan ya. 12 juta setahun. Tahun depan karena dia masuk ke rumah sakit yang bukan rekanan Priority Hospital, maka tahun depan jadi dari 12 juta, tahun depan jadi 24 juta, teman. Nah, ini jangan sampai terjadi, teman. Ya. Kalau teman-teman ambil produk ini, Pruwell Health maupun Pruwell Medical, hati-hati, teman. Masuklah rumah sakit yang sudah ada buku tarifnya, yaitu rumah sakit yang udah ada rekanan Priority Hospital. Jangan sampai teman-teman masuk rumah sakit yang bukan rekanan Priority Hospital, teman-teman. Sekali lagi, ya, saya camkan nih. Jangan sampai teman-teman masuk rumah sakit yang bukan rekanan Priority Hospital. Karena premi teman-teman, kalau yang tradisional, preminya bisa 2 kali lipat naik. Jadi kalau tahun, misalkan contoh 12 juta, tahun depan jadi 24 juta, teman-teman. Bisa kejadian? Bisa, teman-teman. Jadi hati-hati ya, teman-teman ya. Jadi kalau untuk Pruwell Health, itu biaya asuransi Pruwell Health-nya akan 2 kali lipat. Gitu, teman-teman. Ya. Jadi hati-hati, ya, sekali lagi. Lanjut ya, teman-teman ya. Kategori perawatan tradisional yang diakui. Nah, di sini untuk Pruwell, ini ada nih, bisa perawatan tradisional. Kemarin ada yang nanya kan, Gus, kalau misalnya akupuntur bisa nggak di cover? Kalau dulu kan belum bisa ya. Nah, untuk akupuntur, ya itu kan termasuk perawatan tradisional, itu sekarang diakui, teman-teman. Ya, untuk perawatan tradisional, untuk akupuntur diakui, ya. Yang berlaku untuk Pruwell adalah tindakan akupuntur. Terus obat-obatannya apa? Obat herbal pasti kan? Tanya lagi, obat herbal jenisnya kurang lebih ini, HP Pro, VIP Albumin, Radicava, Kurkuma, ya, Liverten, Maderma, obat batuk herbal Silex. Nah, itu jenis yang bisa dijaminkan untuk herbal dan akupuntur. Ya, jadi nggak ada nanya lagi nih, selain akupuntur itu nggak bisa ya punya. Ya. Nah, terus lanjut, yang tidak dapat dibayarkan oleh manfaat Pruwell untuk tindakan pengobatan ini adalah, nah ini, chiropraktik,
yang kretek-kretek itu ya badan. Nah, itu nggak bisa diganti itu teman-teman. Ya, teman-teman nggak usah nanya lagi nih ya. Chiropraktik sudah tidak bisa di cover ya. Bukan sudah tidak bisa di cover, memang tidak bisa. Oke. Terapi totok itu nggak bisa. Tukang pijat nggak bisa, bekam nggak bisa, ahli patah tulang, awal pergi ke misalkan ke Cimande misalkan itu diganti, nggak bisa teman-teman ya. Itu. Yang baru diakui adalah akupuntur. Oke. Nah, sekarang kita bahas nih yang paliatif ya. Perawatan paliatif. Apa sih itu paliatif? Ya. Perawatan paliatif adalah perawatan yang diperlukan secara medis untuk meningkatkan kualitas hidup. Ya, kualitas hidup siapa? Kualitas hidup tertanggung atau peserta yang menderita penyakit. Ya. Cedera atau cacat yang mengancam jiwanya. Itu. Ya. Perawatan paliatif tersebut dilakukan terhadap kondisi ya yang sudah tidak dapat disembuhkan dan tidak bereaksi terhadap pengobatan dan atau tindakan medis apapun. Nah, jadi istilahnya ini pasien yang udah nggak bisa disembuhkan. Ya, dokter udah angkat tangan. Jadi ini hanya untuk meningkatkan kualitas hidupnya itu, memanjangkan umur. Ya, jadi untuk menambah umur aja. Jadi dikasih obat gitu. Paliatif hanya di-cover selama maksimal 180 hari selama masa berlaku asuransi tambahan ya untuk ProWell Health ya. Terus berdasarkan rekomendasi dari dokter yang merawat ya. Masa berlaku asuransi tambahan. Nah, ini kalau yang untuk ProWell Health asuransi tambahan ya. Mengacu pada masa pertanggungan atau kepesertaan yang dipilih. Ya, bisa dipilih nih usianya 55, 65, 75, 85, 99 tahun. Ya. Contoh nih ya untuk paliatif. Pasien kanker dengan stadium lanjut ya yang sudah tidak dapat disembuhkan lagi. Dokter onkologi akan membantu pasiennya meringankan gejalanya dengan meresepkan obat pereda nyeri kanker tambahan. Itu. Ya. Gitu definisi contohnya untuk paliatif. Nah, lanjut kita ke spesifikasi produk ProWell ya. Produk ProWell ini bisa diambil hanya untuk mata uang rupiah saja. Oke. Terus usia masuk mulai dari 30 hari, baby bisa nih ya, 30 hari usia sebenarnya ya, sampai dengan maksimal 75 tahun usia ulang tahun selanjutnya. Nah, seperti yang saya pernah jelasin ya, usia sebenarnya, usia ulang tahun berikutnya, apa sih maksudnya? Nah gini, usia sebenarnya adalah usia nasabah ya udah yang sekarang. Itu ya, yang realnya. Kalau usia ulang tahun berikutnya, usia real sekarang, nah hitungannya yang dihitung tahun depan. Berapa? 1 tahun. Itu namanya usia ulang tahun selanjutnya. Gitu ya. Jadi kalau untuk baby 30 hari usia sebenarnya, ya usia masuknya. Kalau untuk orang tua, maksimal 75 tahun usia ulang tahun selanjutnya. Berarti usia realnya adalah 74 tahun, teman-teman. Gitu gampangnya. Kalau usia 75 udah nggak bisa. Usia realnya 75 udah nggak bisa, teman-teman. Ya. Terus, usia masuk calon pemegang polis. Ya, minimal 21 tahun atau 18 tahun. Ulang tahun sebenarnya. Nah, ini usia realnya ya. Atau jika sudah menikah, maksimal usia 70 tahun. Usia ulang tahun sebenarnya juga sama. Masa pertanggungan atau kepesertaan dapat dipilih hingga tertanggung atau peserta berusia 55, 65 tahun, 75 tahun, 85 tahun, 99 tahun. Usia sebenarnya. Ya. Terus masa tunggu. Nah, masa tunggu ini ada beberapa kita bagi nih, ya. 30 hari untuk semua penyakit, ya. Pengecualian 90 hari untuk kanker. Pengecualian 12 bulan untuk penyakit-penyakit tertentu, ya. Nah, ntar saya jelasin ya, 12 bulan bukan dari 12 bulan sih sebenarnya, nanti saya jelasin. Pengecualian 12 bulan untuk manfaat santunan HIV atau AIDS, ya, itu. Nah, pengertian penyakit masa tunggu, ya, itu kan 18 macam penyakit, ada yang masa tunggu setahun. Memang betul, masa tunggu setahun. Tapi untuk ProWell, baik ProWell Health maupun ProWell Medical, hati-hati teman-teman. Sejak tanggal join, dilihat, kalau 24 bulan ke belakang, oke, 24 bulan ke belakang, sejak join, terjadi klaim
sudah terjadi klaim atau rawat inap, itu yang harusnya teman-teman haknya cashless itu langsung di wire full ya. Itu menjadi reimburse teman-teman untuk 24 bulan pertama. Ini saya bilangin dulu, ada yang terjadi, ada yang enggak ya. Jadi saya notif dulu buat teman-teman biar nggak kaget. Kalau teman-teman join ya, Gus kan katanya cuma 12 bulan kan masa tunggu. Memang iya, untuk 18 macam penyakit masa tunggu 12 bulan. Lewat dari 12 bulan berarti harusnya aman dong Gus. Nah, memang aman harusnya. Cuman ini sejak peralihan ini ya, repricing ini, makanya keluar Pruwell ini, produk yang untuk sesuai tagihan, khusus untuk yang sesuai tagihan ya teman-teman ya. Baik Pru Prime Healthcare Plus Pro, mau Pru Solusi CR Plus Pro, dan Pruwell Health maupun Pruwell Medical, sejak tanggal join dilihat 24 bulan ke depan. Kalau terjadi klaim duluan ya sebelum 24 bulan, yang tadi teman-temannya haknya untuk cashless, jadi reimburse dulu ya teman-teman ya. Saya bicara ini di awal ya, jadi reimburse dulu. Nah, kecuali kalau udah lewat dari 24 bulan, itu udah pasti cashless ya. Dan hati-hati teman-teman. Kadang-kadang gini teman-teman join ya, pengajuan. Pernah dirawat inap? Tidak. Pernah melakukan rawat jalan? Tidak. Padahal udah rawat jalan nih sebenarnya di 24 sebelum 24 bulan sejak join ya. Itu hati-hati teman-teman. Bisa kena investigasi juga. Ya. Jadi saya notif dulu sebelumnya untuk Pruwell ini ya, baik Pruwell Health maupun Pruwell Medical ya. Oke, lanjut ya. Free look 14 hari kalender ya. Free look ini apa? Free look adalah masa untuk mempelajari polis, masa di mana teman-teman bisa melakukan cancel ya. Jadi masa ada grace period itu 14 hari untuk mempelajari polis. Kalau misalkan mau cancel dalam kurun waktu 14 hari, itu uang bisa kembali teman-teman. Tentunya kembali nggak 100% ya, nanti dipotong ada biaya-biaya. Kalau misalnya ada biaya cetak polis atau biaya apapun, itu nanti dikurangi ya. Gitu teman-teman ya. Free look 14 hari kalender terhitung sejak polis dan atau e-policy diterima. Nah, begitu polis issued teman-teman ya, teman-teman kan langsung dapat email tuh e-policy-nya. Nah, sejak tanggal dapat emailnya itu, tanggal berapa tuh? Ya kan pasti di email ada tanggalnya. Nah, itu hitungan 14 hari ke depan, teman-teman kalau misalnya mau cancel bisa. Yaitu, ya, free look namanya. Ya. Sejak e-policy diterima oleh pemegang polis atau tertanggung atau peserta. Ya, itu teman-teman bisa melakukan free look. Ya. Jadi intinya teman-teman, untuk produk Pruwell, ya, baik Pruwell Health maupun Pruwell Medical, ya, jadi ada beberapa manfaat yang tidak ada di Pruwell, ya. Nggak seperti yang produk sebelumnya. Yang sekarang kan itu Pru Solusi CR Plus Pro, dan produk yang unit link itu adalah Pru Prime Healthcare Plus Pro, ya. Itu kan kalau Pru Prime Healthcare Plus Pro dan Pru Solusi CR Plus Pro, ya, itu kan ada manfaat biaya pendamping, ada manfaat biaya rawat jalan harian, ya. Ada no claim bonus. Nah, itu ada kalau di produk yang lama. Tapi untuk yang Pruwell ini, baik Pruwell Health ataupun Pruwell Medical, itu manfaat itu di take down, teman-teman. Tidak ada, ya. Jadi perlu diketahui, jadi nggak ada manfaat biaya pendamping nggak ada, no claim bonus nggak ada, biaya manfaat harian rawat inap nggak ada. Itu, ya. Jadi ditiadakan. Nah, karena itu kenapa ditiadakan? Karena itu, teman-teman. Yang seperti yang konten yang saya pernah sampaikan di tahun 2017 sampai antara 2017 ya sampai 2019, itu kan semua perusahaan asuransi, nggak cuma Prudential, itu berlomba-lomba bikin produk yang sefenomenal mungkin, yang sebagus mungkin, tanpa dia memikirkan dampak resikonya. Nah kalau misalkan biaya pendamping kan itu sampai 600.000 tuh, mulai dari 600.000 loh per hari loh. Itu biaya pendamping, jatah si pendampingnya. Jadi kan kalau si pasien nih, teman-teman sebagai tertanggung utama dirawat inap, pasti kan ada pendamping dong, keluarga. Nah itu kalau teman-teman kan dapat tuh untuk makan. Nah pendampingnya dapat makan teman-teman. Nah ada yang dikasih dalam bentuk voucher, ada yang dalam bentuk
dapur dari rumah sakit, itu 600.000 teman-teman. Nggak kebayangkan 600.000 per hari. 600.000 rupiah per hari untuk jatah makan pendamping. Ya, jadi jor-joran kan. Nah, jadi melambung tinggi. Nah, dari situ kan oknum-oknum rumah sakit atau bahkan oknum agent, nasabah juga, itu kan memanfaatkan kan fasilitas itu. Betul nggak? Nah, jadi jor-joran tuh perusahaan asuransi keluarin. Nah, dimanfaatin ya. Pokoknya selama rawat inap, kita pendamping dapat 600.000, habisin 600.000. Nah, diklaim lah 600.000, teman-teman. Itu jadi cost yang tinggi. Ya, apalagi pada saat pandemi kemarin. Pandemi kan masuk di 2020 ya, tahun 2020 tuh pandemi mulai masuk. Sampai 2023 ya, tahun kemarin. Jadi 3 tahun, 4 tahun lah kurang lebih ya pandemi. Itu terjadi. Klaim perusahaan asuransi itu paling tinggi, teman-teman, triliunan. Nah, jadi mulailah ngerem. Dilakukanlah semua. Dihitung, di-reprice ulang. Ya, disebut repricing. Nah, jadi untuk teman-teman, sekali lagi, ya, buat teman-teman yang nanya nih, wah nggak adil dong, kalau misalkan gua nggak pernah klaim nih, kena repricing juga. Tenang teman-teman. Nah, makanya teman-teman ada penawaran konversi ya di perusahaan ini, ya di perusahaan Prudential khususnya ada konversi, ditawarin konversi dari produk yang lama PruPrime Healthcare Plus Pro ke PruWell Health. Dari produk yang udah punya Pru Solusi Sehat Plus Pro asuransi tradisional dikonversi ke PruWell Medical. Itu ada penawaran. Jadi kalau di PruWell Medical, kalau teman-teman nggak terjadi klaim, itu dapat didiskon biaya asuransinya. Fair sih sebenarnya, ya kalau untuk itu fair. Jadi makanya kalau yang ambil full cover, ya yang ambil PruPrime Saver itu kan tahun pertama didiskon 5%. Tahun kedua diskon lagi biaya asuransinya 10%. Tahun ketiga 15% dan seterusnya. Itu. Jadi kalau yang klaim nggak dapat diskon, kalau yang nggak pernah klaim, nggak pernah kepake itu asuransinya, didiskon terus tuh. Ya, 5 tahun ya 15% diskon preminya. Gitu teman-teman. Jadi diskon biaya asuransinya, ya. Begitu teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi biar lengkap, Gus, lu ngomong Pru Priority Hospital, rumah sakit rekanan Pru Priority Hospital. Apa aja nih? Mana aja nih rumah sakit rekanan Pru Priority Hospital? Ya, kita jelasin ya caranya. Oke, lanjut ya. Nah ini teman-teman ya, teman-teman kalau mau lihat bisa pakai gadget ya, baik komputer, PC, laptop maupun tablet. Teman-teman bisa buka ya. Teman-teman langsung ke www.prudential.co.id. Nah, ini ya. www.prudential.co.id. Nah, di sini teman-teman close, oke. Nah, teman-teman mencari ya rumah sakit mana aja sih yang member Pru Priority Hospital. Nah, teman-teman ke klaim dan layanan. Ini ada tab ya, ada produk, klaim dan layanan, nasabah, karir, pengalami bareng perusahaan kami. Nah, teman-teman ke klaim dan layanan. Nah, habis ke klaim dan layanan, teman-teman pilih yang daftar rumah sakit Pru Priority Hospital yang ini nih. Oke? Daftar rumah sakit Pru Priority Hospital. Ada Pru Medical Network, ini nih. Pilih Pru, daftar rumah sakit Pru Priority Hospital, klik. Nah, ini. Ya. Mau cari yang dalam negeri atau luar negeri? Ya, teman-teman bisa klik. Ini kita ambil contoh yang dalam negeri dulu ya. Klik dalam negeri. Nah, ini teman-teman ya. Ini yang dalam negeri ya. Daftar rumah sakit atau klinik ya, jaringan Pru Priority Hospital, kategori semua ya. Jadi teman-teman bisa download di sini atau mau lihat aja bisa di sini. Tuh. Ya. Jadi di sini ada per kategori ini teman-teman ya. Ada yang cashless tanpa persetujuan akhir ya. Jadi begitu dokter boleh bilang pulang, teman-teman langsung pulang tuh teman-teman ya. Nggak ada nunggu lama tuh untuk mereka antara rumah sakit dan perusahaan asuransi itu ngurusin administrasi nggak. Jadi bukan teman-teman sebagai pasien nggak di sandra ibaratnya kan. Nah, jadi langsung pulang. Tapi ada lagi yang ini kan kalau yang ini cashless tanpa persetujuan akhir. Ada lagi yang cashless dengan persetujuan akhir teman-teman. Nah kalau yang cashless dengan persetujuan akhir, nah teman-teman nunggu tuh. Nah
Jadi kalau sebisa mungkin, teman-teman pilih yang cashless tanpa persetujuan akhir ya teman-teman ya. Gitu teman-teman. Nah teman-teman bisa cari di sini ya. Ada 38 halaman tuh ya. Nah, tapi kalau teman-teman mau cari yang lebih spesifik, teman-teman tinggal klik ini, pilih kategori ya. Di sini tuh ada cashless tanpa persetujuan akhir, berarti teman-teman begitu dokter boleh bilang pulang, langsung pulang. Nah, ada yang lagi dengan cashless dengan persetujuan akhir. Jadi tunggu surat jaminan akhir keluar baru bisa pulang. Nah, ini proses reimbursement ya dan semua. Nah, ini pasti enggak lah ya 3 ini ya. Cari yang cashless tanpa persetujuan akhir. Nah, ini pilih. Cari teman-teman di mana? Jakarta misalkan. DKI Jakarta. Contoh Jakarta mana? Jakarta Pusat misalkan contoh ya. Tinggal klik di sini. Semua, kalau bisa mau lihat semua, cari. Nah, ini daftar rumah sakit yang cashless tanpa persetujuan akhir dan rumah sakit yang kerjasama dengan True Priority Hospital. Nah, jadi kalau teman-teman masuk di sini, ya rumah sakit yang udah ada listnya di sini, ini aman teman-teman. Ya untuk Pruwell Medical maupun Pruwell Health, yang tadi faktor pengalinya yang multiply-nya itu dikali 1, ya aman. Tapi kalau teman-teman hati-hati. Kalau yang nggak ada di sini, teman-teman ternyata masuk rumah sakit nggak ada di sini nih, nah hati-hati, tahun depan preminya naik 2 kali lipat, atau biaya asuransinya naik 2 kali lipat. Ya, kalau untuk Pruwell Health itu biaya asuransinya aja yang naik 2 kali lipat. Ya, karena dia produk yang rider kan, produk manfaat tambahan di produk Pruling Next Gen, kalau yang Pruwell Health. Kalau yang Pruwell Medical itu preminya yang naik. Ya, gitu teman-teman. Ya, oke. Jelas ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya. Demikian ya. Jadi saya udah sampaikan cara mencari rumah sakit yang sudah menjadi member True Priority Hospital. Jadi teman-teman cari dulu tuh. Jadi setidaknya teman-teman ingetin dulu atau minimal save listnya dulu ya. Jadi kalau suatu saat misalnya terjadi darurat, cari yang rumah sakit terdekat yang mana. Nah, teman-teman cari di listnya. Yang terdekat yang mana nih? Nah, teman-teman bisa cari. Gitu, teman-teman. Oke guys, demikian ya penjelasan singkat mengenai Pruwell, baik Pruwell Medical maupun Pruwell Health. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Saya sudahi dulu. Seperti biasa ya guys ya, jika teman-teman yang baru nonton konten ini, silakan like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman ternotifikasi atas konten-konten terbaru dari AID YouTube channel guys. Oke guys, sampai jumpa di konten berikutnya. Bye!